Assalamualaikum anak-anak. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan audit. Di awal pembahasan kita akan membahas mengenai pengertian audit beserta ilustrasinya, kemudian pentingnya audit dilakukan, kemudian perbedaan proses akuntansi versus proses auditing, syarat dan jenis-jenis audit, bentuk laporan audit atau dinamakan dengan standar audit, kemudian jenis-jenis auditor, dan organisasi yang berhubungan dengan auditor. Oke, kita mulai. Auditing adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kesesuaian objek audit dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Atau yang lebih singkatnya, auditing adalah mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang relevan dengan objek audit. Beberapa ilustrasi mengenai pengertian dari audit. Seorang mahasiswa yang mengerjakan tugas kuota kuliah. Jadi untuk memastikan kebenaran tugasnya, maka tugasnya itu harus diperiksa atau diaudit. Kemudian yang kedua, jika dalam neraca terdapat saldo kas, maka saldo kas itu harus diperiksa untuk dilihat atau dipastikan kebenaran saldo kasnya. Dalam melakukan pemeriksaan agar hasil audit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka auditor harus mendokumentasikan seluruh proses audit yang telah dilakukannya. Oke, yang kedua, kita akan membahas mengenai mengapa pengauditan itu penting dilakukan. Ada dua alasan, yaitu yang pertama, karena ada potensi kesalahan atau penyimpangan pada objek audit. Yang kedua, ada dua kemungkinan kesalahan atau penyimpangan, yaitu yang pertama karena tidak disengaja atau error, atau yang berhubungan dengan manusia itu seperti human error. Yang kedua adalah disengaja, yang disebut dengan fraud atau kecurangan. Oke, selanjutnya di slide ini ada beberapa penjelasan secara luas mengenai definisi pengauditan. Jadi kalian bisa simak ya dengan melihat beberapa penjelasan mengenai pengauditan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai perbedaan proses akuntansi versus proses auditing. Yang kita ketahui, proses akuntansi itu dimulai dari pencatatan ke dalam bukti transaksi sampai ke pelaporan keuangan yang harus mengacu kepada standar akuntansi keuangan atau SAK. Sedangkan proses auditing itu dimulai dari penerimaan penugasan, kemudian perencanaan audit, pengumpulan bukti, pengujian audit, dan pelaporan hasil audit. Proses auditing di sini itu mengacu kepada standar profesional akuntan publik atau yang disingkat dengan SPAP. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pada bagian berikut. Kita lihat yang pertama dari proses akuntansi. Proses akuntansi itu berurutan ya, mulai dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, hingga laporan keuangan. Hal ini berbeda dari proses auditing ya. Jadi kalau proses auditing itu bisa dilakukan dengan dua arah. Yang pertama, itu dinamakan dengan vouching. Vouching ini adalah dari laporan keuangan ke bukti transaksi. Yang kedua dinamakan dengan tracing. Tracing ini yaitu dari bukti transaksi ke laporan keuangan. Untuk melakukan audit, auditor harus melakukan pengumpulan dan melakukan evaluasi bukti-bukti audit. Bukti-bukti audit di sini itu disesuaikan dengan laporan keuangan. Kemudian, laporan keuangan ini harus mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Kemudian, laporan keuangan yang telah terverifikasi itu harus disesuaikan dengan beberapa standar, baik itu SAK dan SPAP. Selanjutnya, auditor harus independen dan kompeten. Independen di sini maksudnya auditor tidak ada intervensi dari pihak manapun untuk mengambil suatu keputusan dari bukti-bukti yang telah diuji. Sedangkan kompeten maksudnya di sini adalah auditor memiliki kecakapan dan pengetahuan. Dari penjelasan berikut dapat kita lihat di bagian ini. Di sini terdapat
3 hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Yang pertama itu adalah kompeten, yaitu cakap dan memiliki pengetahuan. Yang kedua itu adalah independence, ya. Dan yang ketiga adalah judgment and experience. Judgment adalah pertimbangan dan pengalaman. 3 hal ini itu sangat berkaitan dengan bukti yang telah dilakukan evaluasi, sehingga diperoleh kesimpulan yang tepat. Kemudian pelaporan. Pelaporan di sini merupakan tahap terakhir dari kegiatan seorang auditor. Kita lihat pentingnya audit bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adanya pemisahan harta. Ya, maksud harta di sini adalah harta perusahaan dengan harta pribadi. Jadi jelas, ya. Yang kedua, adanya penyerahan pengelolaan kekayaan oleh pihak yang diberi wewenang. Yang ketiga, adanya kepentingan terhadap entitas yang bersangkutan. Dan yang terakhir, transaksi diukur dengan satuan mata uang. Hubungan antara auditor, klien, dan external user. Di sini kita lihat, klien menunjuk seorang auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya. Kemudian auditor mengeluarkan suatu laporan audit yang diperoleh dari bukti-bukti transaksi klien, sehingga lahirlah suatu laporan audit yang bisa digunakan oleh external user, di mana laporan audit di sini bisa digunakan oleh klien kembali. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor itu sangat berguna sekali bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, seperti government, manajemen, employee, customer, supplier, bank, dan shareholder. Yang keempat, jenis-jenis audit. Terdapat 4 jenis audit. Yang pertama adalah audit operasional. Yang kedua, audit kepatuhan. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Dan yang keempat, audit sistem pengendalian internal. Untuk penjelasan masing-masing jenis audit, silakan disimak. Lima, bentuk laporan audit. Yang pertama adalah audit laporan keuangan. Di sini berupa opini auditor atas laporan keuangan. Yang kedua, audit kepatuhan. Di sini berisi tentang komentar tingkat kepatuhan praktik terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, audit operasional. Di sini berisi tentang komentar tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional. Dan yang terakhir adalah audit sistem informasi. Di sini berisi tentang komentar tentang kinerja sistem informasi. 6. Jenis-jenis auditor. Ada 3 jenis auditor. Yang pertama, auditor independen. Kedua, auditor internal. Dan yang ketiga, auditor pemerintah. Untuk penjelasan masing-masing, silakan kalian simak ya. Yang terakhir, organisasi akuntan di Indonesia. Ada 2 organisasi akuntan di Indonesia, yaitu yang pertama IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua adalah IAPI, yaitu Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Di sini bisa kita lihat susunan pengurus IAI dan susunan pengurus IAPI.